Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersahabat menunggu dan ini merupakan segmen terakhir dan kita dengar sebenarnya partisipasi masyarakat itu harus seperti apa juga kepada stakeholder yang lain. Ya Pak Menteri, saya tanya sebenarnya apa sih sebenarnya partisipasi? Kalau kita lihat tadi dari 3 penelpon ya, sebenarnya masih banyak yang mereka tuh perlu tahu ya, walaupun ketika katakan orang kota ini saking sibuknya sampai nggak tahu, tapi perlu juga loh Pak bertetangga ya. Gimana Pak? Ya memang kalau yang daerah-daerah suburb itu mereka rata-rata kerja di kota, berangkat pagi, pulang malam. Jadi mereka memang kurang bersosialisasi. Tapi intinya begini, keberhasilan dari dana desa tergantung partisipasi masyarakat. Saya senang partisipasi masyarakat dengan bantuan semua pihak, terutama media, menjadi lebih baik lagi. Dan dana desa yang sudah besar, yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini, tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena 4 tahun ini dana desa sudah dikeluarkan lebih dari 187 triliun ya. Dan hasilnya 3 tahun ini sudah cukup lumayan ya. Jadi yang tahun ke-4 ini diharapkan lebih baik lagi karena mereka sudah belajar kan, sudah belajar. Mudah-mudahan juga bisa mempercepat mengurangi kemiskinan. Kalau 3 tahun ini mengurangi 3 juta, mudah-mudahan 3 tahun ke depan karena infrastrukturnya lebih lengkap mengurangi lebih dari 3 juta. Sebagai contoh, dana desa membangun lebih dari 30 km drainase, 1000 km. Kalau Ibu perhatikan biasanya di bulan-bulan ini di musim hujan di Indonesia selalu terjadi outbreak demam berdarah. Benar-benar. 2 tahun ini sudah tidak terdengar lagi outbreak demam berdarah. Kasus tanah longsor yang biasanya ratusan dengan dibangunnya lebih dari 35.000 unit turap penahan tanah longsor, 3 tahun ini sudah menjadi single digit juga. Jadi sudah banyak perbaikan sudah banyak ya? perbaikan. Jadi masyarakat harus partisipasi. Sarana air bersih, MCK yang jumlahnya dibangun dengan sangat masif sekali. Pak Ivanovic, mungkin ada apa yang mesti dilakukan juga oleh pemerintah untuk mendukung ini semua ya? Paling tidak supaya antar kementerian tadi yang ingin dikatakan sinkronisasi supaya juga terjadi. Seperti apa? Ini yang menarik dari sinkronisasi Bu. Itu beberapa hari ini saya diundang gitu. Ternyata berbagai kementerian sekarang mengumpulkan data khusus masuk desa mana. Jadi saya kira tahun ini kita akan punya data itu sinkronisasi sampai ke tingkat desa. Kalau menurut RPJM sih ada 23 jenis desa itu. 23 ada jenis desa wisata, desa listrik, desa macam-macam. Nah itu dari berbagai kementerian ini tahun ini saya kira datanya kita akan jadi dengan Prukades itu nanti akhirnya ada beberapa produk yang sebenarnya bisa berkembang ya, wisata kemudian itu akan bisa dilakukan. Oleh karena itu tadi partisipasi kemudian kementerian yang koordinasinya makin bagus ya. Karena tadi saya lihat ada dana yang banyak, tidak hanya dana desa tapi dana-dana lain yang sebenarnya larinya juga ke desa gitu ya. Benar. Nah makanya perlu koordinasi. Kalau di Kemenku itu kan ada dana untuk kemiskinan siapa saja itu. Mungkin kita perlu itu ada dana yang masuk ke desa dari mana saja supaya lebih enak untuk melihat itu. Baik, Pak Wahyudi, apa pesan Anda? Ini perlu dipesan ya. Jadi sebenarnya kita masih membutuhkan beberapa pendampingan sebenarnya kepala desa untuk kemudian bisa mendorong kemandiriannya. Setidaknya di 5 hal. Yang pertama adalah kapasitas regulasi. Bagaimana memahami aturan, kemudian bisa memproduksi aturan. Yang kedua itu kapasitas distributif. Jadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa itu sangatlah luas, sehingga penting bagi kepala desa untuk kemudian mampu membagi peran kepada warga desa, lembaga-lembaga desa, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu kapasitas ekstraktif. Jadi bagaimana kita mampu mengekstraksi sekecil apapun potensi yang ada di desa dalam rangka untuk meleverage pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Yang keempat itu adalah kapasitas responsif. Jadi daya respon tanggap terhadap kebutuhan warga desa, menyelesaikan permasalahan warga desa itu sangatlah beragam. Yang kelima kapasitas jaringan. Jadi saya kira dengan 5 kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh desa-desa, memungkinkan desa bergerak secara cepat, menjadikan desa kuat dan menjadikan Indonesia ini menjadi hebat. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Wahyudi, dan Pak Ivanovic. Banyak sekali yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pembelajaran buat masyarakat kita ya, supaya ikut berpartisipasi. Ya pemirsa, demikian pembahasan mengenai sejauh mana dan desa bisa memberdayakan masyarakat. Ternyata dari bahasan tadi banyak sekali yang sebenarnya manfaat buat masyarakat, hanya memang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dana desa dan penggunaannya, serta partisipasi masyarakat untuk juga bisa menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, Anda yang juga dalam posisi
miskin tidak harus malu karena bisa memberikan pekerjaan di dalam anggaran desa itu sendiri. Juga BUMDes dan Prukades yang tadi dikembangkan untuk masyarakat supaya ada pendapatan yang semakin meningkat sehingga Indonesia ke depan akan menjadi negara nomor 4 dunia pada tahun 2030. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.